Ibadah yang diterima Allah. Beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga memerlukan niat yang tulus, pelaksanaan sesuai dengan syariat Islam, dan penghindaran dari hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak ibadah. Berikut penjelasan tentang jalan terbaik untuk ibadah yang diterima. 1. Niat yang ikhlas. Segala bentuk ibadah harus dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak boleh ada unsur riya, pamer, atau mengharap pujian manusia. Dalil. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, salat dilakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah kewajiban kepada Allah, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Sedekah dilakukan dengan hati tulus tanpa mengumumkannya secara berlebihan. 2. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang mengikuti tuntunan Rasulullah. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan dari apa yang telah disyariatkan. Dalil. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Contoh, melaksanakan salat sesuai rukun dan syarat yang diajarkan Nabi. Berpuasa di bulan Ramadan dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. 3. Konsisten dalam ibadah istiqomah. Allah mencintai amal yang sedikit tetapi dilakukan secara terus-menerus. Dalil. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, meski hanya beberapa ayat. Salat tahajud secara rutin, meskipun hanya 2 rakaat. 4. Memperbanyak taubat dan istighfar. Manusia tidak lepas dari dosa, sehingga penting untuk selalu bertobat dan memohon ampunan. Dalil. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Contoh, memperbanyak istighfar, terutama setelah melakukan dosa. Berdoa memohon ampunan pada waktu-waktu mustajab, seperti setelah salat atau sepertiga malam terakhir. 5. Menjauhi syirik. Agar amal ibadah diterima, seseorang harus menjauhi syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Dalil. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa 48. Boleh jadi karena orang-orang Yahudi merasa sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga mereka beranggapan kalaupun mereka membuat kedurhakaan pasti akan diampuni oleh Allah. Maka dalam ayat ini mereka diperingatkan dengan keras bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa tidak akan pernah mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni dosa syirik. Dan Dia mengampuni apa? Yakni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar dan menganiaya diri sendiri. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hambanya, kecuali apabila mereka bertobat sebelum mati. Syirik adalah dosa yang paling besar, karena orang musyrik beriktikad dan mempercayai bahwa Allah mempunyai sekutu dan tandingan yang sama derajatnya. Dalam Al-Quran disebutkan berulang-ulang dosa syirik ini. Adapun dosa selain syirik, jika dikehendaki, Allah akan mengampuninya. Hal itu disesuaikan dengan hikmah kebijaksanaannya dan menurut tata cara sunnahnya yang berlaku. Misalnya yang berdosa itu benar-benar telah tobat dari dosanya dan mengiringi tobat itu dengan amal-amal saleh. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki.
Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah ayat 72. Contoh, tidak menggantungkan azimat dengan keyakinan bahwa benda itu membawa keberuntungan. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. 6. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Ibadah tidak hanya terkait dengan hubungan manusia kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan antar sesama manusia, hablum minanas. Dalil, Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, membantu sesama dalam kesulitan, memaafkan kesalahan orang lain. 7. Memperbanyak amal saleh. Selain ibadah wajib, memperbanyak ibadah sunnah juga menjadi jalan menuju surga. Dalil, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Contoh, salat duha dan tahajud, membantu fakir miskin, memberi makan orang yang membutuhkan. Penutup, ibadah yang diterima membutuhkan keikhlasan, sesuai syariat, dan dilakukan dengan konsisten. Selain itu, penting untuk terus memohon petunjuk dan rahmat dari Allah agar diberikan taufik untuk tetap berada di jalannya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin.